Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi mengenai instalasi listrik dengan menggunakan sistem busbar pada mata pelajaran instalasi tenaga listrik di kompetensi keahlian Teknik Ketenagalistrikan SMK Negeri 6 Bandung tahun pelajaran 2022-2023. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama Rohmat Septiana, NIP 190908-2006-04-1016 dengan pangkat golongan penata 3C, unit kerja pemerintah Provinsi Jawa Barat, Dinas Pendidikan SMK Negeri 6 Bandung. Kita masuk ke materi mengenai instalasi listrik dengan menggunakan sistem busbar. Jadi, definisi busbar atau rel bahwa busbar merupakan konduktor yang terbuat dari plat tembaga atau aluminium. Umumnya, benda ini memiliki bentuk persegi panjang atau tabung dengan tingkat ketebalan berbeda-beda. Busbar sendiri berguna sebagai penghantar energi listrik sekaligus mengatur sistem masukan dan keluaran dari panel listrik. Fungsi busbar dalam panel listrik akan mendistribusikan listrik mulai dari feeder, incomer, dan komponen listrik lainnya. Efektivitas penggunaan busbar sebagai penghantar arus memang tidak diragukan. Busbar mudah disesuaikan bila terjadi perubahan beban tanpa harus memotong atau menyambung kabel pada instalasi listrik. Untuk menghubungkan kabel dan busbar sendiri dapat diperantarai dengan lugs kabel. Lugs merupakan komponen yang terbuat dari tembaga atau aluminium yang berfungsi sebagai pengait yang nantinya dikunci dengan baut. Dalam menentukan semua komponen kelistrikan tidaklah sembarangan. Salah satunya adalah memakai kabel yang telah memiliki NRP atau nomor registrasi produk sebagai standar keamanan. Nah, apa itu perbedaan busbar dan kabel? Busbar adalah sebuah batang tembaga masif atau istilahnya single solid conductor. Sementara kabel adalah penghantar listrik yang terbungkus bahan isolasi yang terpisah satu sama lainnya kemudian bersama-sama terbungkus isolasi atau multi konduktor kabel. Perbedaan busbar dan kabel hanya di bagian pelindungnya atau isolator. Jika busbar logam telanjang, sedangkan kabel ada isolasi pelindungnya. Nah, sementara aplikasi busbar itu di mana saja? Busbar biasa diaplikasikan sebagai penghantar DGI atau gardu induk dengan tegangan dan arus yang tinggi. Komponen pendukung busbar di dalam panel listrik sebagai berikut diantaranya: circuit breaker, Moore starter, fuse, NFB, dan banyak hal lagi. Nah, berbicara material busbar, harus diperhatikan sifat dasar penghantar listrik. Yang pertama yang disebut dengan daya hantar listrik. Yang kedua, macam-macam bahan busbar sebagai penghantar. Yang ketiga, bentuk kawat penghantar jaringan. Kemudian yang keempat, rugi tegangan atau drop voltage. Dan yang kelima, kemampuan hantar arus. Nah, sementara ketika berbicara tentang busbar, cara memilih busbar untuk panel listrik itu dalam kondisi tertentu, busbar membutuhkan pelindung jika digunakan pada area terbuka. Hal ini demi menghindari korsleting jika ada benda logam yang jatuh menimpa busbar positif maupun negatif. Risiko lain yang mungkin terjadi adalah menghindari orang menyentuh busbar. Secara tidak sengaja, untuk menentukan ukuran busbar yang tepat pada sebuah panel listrik, sebaiknya perhatikan beberapa hal berikut diantaranya. Pertimbangkan dimensi busbar untuk kondisi normal operasi. Berikutnya, mengetahui tegangan yang akan dihasilkan. Kemudian, tipe dan ukuran penampang busbar dipilih berdasarkan arus yang akan mengalir. Busbar menjadi komponen alternatif dalam pendistribusian listrik. Bentuknya yang rapi dan tersusun sebagai konduktor, busbar dapat dipergunakan secara bersamaan dengan kabel sebagai penghantar.
Kelebihan lain bus bar ialah dapat mengatasi kondisi suhu panas berlebih saat dilewati arus listrik yang besar. Instalasi bus bar di gardu induk bahwa GI atau gardu induk merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem tenaga listrik, dalam hal ini transmisi dan distribusi tenaga listrik. Bus bar terdapat dalam suatu GI dan merupakan titik hubung pertemuan antara transformator daya SUTT atau SKTT dengan komponen listrik lainnya serta untuk menerima dan menyalurkan tenaga listrik. Jadi, fungsi utama GI atau gardu induk, satu, mentransformasikan daya listrik. Yang kedua, untuk pengukuran, pengawasan operasi, dan pengamanan sistem tenaga listrik. Yang ketiga, pengaturan pelayanan beban ke GI lain melalui tegangan tinggi atau menengah. Yang keempat, sebagai sarana telekomunikasi. Nah, sementara macam-macam bus bar itu dapat dibedakan berdasarkan penampakan persegi atau rektanguler, atau bulat atau sirkuler, dengan inti pejabat solid atau berlubang atau hollow. Sementara bus bar hollow digunakan pada GI SUTET atau saluran udara tegangan ekstra tinggi, EHV atau extra high voltage, untuk mengurangi efek corona. Nah, ini gambaran dari macam-macam susunan bus bar. Yang pertama, bus bar tunggal pada pusat listrik. Yang kedua, rel dengan 1 PMT atau pemutus. Yang ketiga, rel ganda dengan 2 PMT. Kemudian rel dengan PMT 1,5. Itulah yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.